Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayani dari program Pascasarjana Program Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang penanganan diare pada anak. Yang saya angkat dari jurnal mengenai faktor lingkungan prevalensi diare di kalangan anak balita di daerah pedesaan utara Gondarsona, Ethiopia. Sebelum masuk ke pembahasan diare, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Apa itu penyakit diare? Diare merupakan keadaan frekuensi buang air besar yang lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak dengan konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur darah dan lendir. Adapun penyebab dari diare atau agen penyebab diare bisa terjadi oleh virus atau bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan, terus gangguan pada saluran pencernaan, makanan seperti makanan basi beracun atau alergi terhadap makanan, bisa juga gangguan psikologis atau rasa takut dan cemas sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare. Kebiasaan yang menyebabkan sehingga terjadinya diare, yang pertama itu makan tanpa cuci tangan, yang kedua minum air mentah atau kotor, yang ketiga makan makanan yang dihinggapi lalat, kemudian yang keempat itu karena faktor lingkungan yang kotor. Host atau pejamu dari penyakit diare yaitu manusia. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit diare pada pejamu atau manusia yaitu karena daya tahan tubuh yang rendah sehingga penyakit mudah masuk. Yang kedua, umur. Anak-anak itu lebih rentan terkena diare daripada orang dewasa. Yang ketiga itu jenis kelamin. Jenis kelamin anak laki-laki lebih rentan terkena diare daripada anak perempuan. Terus yang keempat itu karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan di sini bisa karena sebelum makan tidak mencuci tangan sebelum makan. Tanda dan gejala dari penyakit diare yaitu badan lemah atau lesu, terus muntah, nafsu makan menurun, demam, kekurangan cairan atau dehidrasi, berat badan turun, ketegangan dan kelelahan, keelastisan turgor kulit yang berkurang, buang air besar lebih dari 3 kali sehari, anak gelisah atau rewel, selaput lendir mulut, bibir kering pada bayi, ubun-ubun besar cekung. Proses terjadinya diare yang pertama itu dari kotoran manusia yang terkontaminasi dengan air, kemudian lalat yang menghinggapi kotoran manusia, kemudian menghinggapi makanan, dan tangan yang terkontaminasi dengan kotoran manusia, kemudian menyentuh makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu sehingga menyebabkan terjadinya penyakit diare pada manusia. Jika diare tidak diatasi, maka akan terjadi kehilangan cairan yang berlebih. Kehilangan cairan yang berlebihan ini dapat menurunkan kadar oksigen dalam otak sehingga terjadi penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, penanganan diare. Adapun cara penanganan diare yaitu yang pertama dan mengganti cairan yang keluar dengan memberikan larutan gula garam atau oralit, cairan dari bahan makanan seperti sup, air sayur, kemudian minum air putih yang telah dimasak. Bila anak berusia kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, maka teruskan pemberian ASI. Sebagai tambahan, berikan larutan oralit atau air putih yang telah dimasak dengan matang. Cara pemberian oralit dan menggunakan patokan berat badan 40-50 ml per kilogram berat badan. Contoh berat badan 3 kg, maka kita dapat memberikan cairan sebanyak 120-150 ml. Cairan ini kita berikan berangsur-angsur dengan menggunakan sendok. Yang kedua, pemberian makanan untuk anak diare. Memberikan ASI lebih sering. Bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa dia minum. Bila anak berumur 6 bulan atau lebih dan atau sudah mendapatkan makanan padat, berikan juga tepung, padi-padian atau makanan dari tepung lain yang dicampur dan kacang-kacangan, sayuran, daging, ikan, dan ditambah sedikit minyak.
Sari buah segar atau pisang yang dihaluskan sangat bermanfaat untuk mengatasi diare. Pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering, paling kurang 6 kali sehari. Cara pembuatan larutan Oralit yaitu dengan mencampurkan 1 sendok gula ke dalam gelas, ditambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan air yang telah dimasak sebanyak 200 cc atau kurang lebih 1 gelas. Kemudian dicampur perlahan-lahan sampai larutan tercampur dengan baik. Selain dari Oralit, kita juga dapat membuat ramuan sendiri dengan 2 jenis bahan yang dapat digunakan. Ramuan pertama yaitu terbuat dari 1 ruas jari kunyit dan 5 lembar daun jambu biji yang masih muda. Cara membuatnya, bahan-bahan harus dicuci bersih, kunyit diparut dan jambu biji diremas-remas untuk diambil airnya. Kedua bahan tersebut dicampur lalu disaring. Cara pakainya, ramuan ini untuk 1 kali minum dan lakukan 3 kali dalam sehari. Terus yang ramuan kedua bahannya yaitu 10 gram jahe. Cara membuatnya yaitu jahe dicuci bersih, kemudian dipanggang dan api kecil. Selanjutnya dihaluskan dan dicampur dengan air panas 1 gelas. Setelah agak hangat, minum air yang diseduh tadi. Cara kedua, hal yang harus diperhatikan dalam penanganan diare yaitu segera bawa anak ke dokter atau puskesmas jika terjadi salah satu tanda, yaitu keadaan yang tidak membaik selama 3 hari, tinja keluar amat sering, muntah-muntah berulang kali, terus anak sangat haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya, demam, ada darah dalam tinja, anak terlihat sangat rewel atau gelisah. Bila selama dirawat di rumah keadaan anak menjadi bertambah buruk atau tidak ada perkembangan, silakan bawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat seperti posyandu, klinik kesehatan, rumah sakit, dokter anak, perawat atau bidan setempat. Demikianlah presentase saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.